pemikiran ilmiah. Baik, mari kita lihat nukilan kesepakatan ulama, bukan lagi perbedaan pendapat. Kalau kita sering mendapatkan dalam buku-buku fikih, ulama seringkali berbeda pendapat, tapi dalam masalah ini ulama sepakat. Saya akan nukilkan dua saja. Keduanya dari ulama bermadhab Syafi'i. Karena di negeri kita, konon kabarnya, mayoritas umat Islam bermadhab Syafi'i. Mari kita lihat nukilan kesepakatan seluruh ulama Islam, baik ulama 4 madhab maupun yang lainnya, tentang masalah nyanyian dan musik ini. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang imam yang disegani dalam madhab Syafi'i, dalam kitab beliau Ar-Ri'a an Muharramatil Lahwi Was-Sama, halaman 118, beliau mengatakan, Al-awtar wal ma'azif kat-tunbur wal ud was-sanj. Senar-senar yang biasa digunakan di gitar, kecapi dan semisalnya, dan alat-alat musik seperti kecapi, gitar, maupun alat musik yang lainnya yang memiliki dawai atau senar. Kata beliau, aidil autar warrabab wal jangh wal kamanja was sintir wad dirij. Alat musik yang memiliki senar dan rebabnya seperti jangh, yaitu semisal gitar, kamanjah seperti kecapi bentuknya, begitu pula sintir dan dirij. Ini semuanya bentuk-bentuk gitar dan kecapi zaman dulu. Wa ghairi dzalika minal alat al-masyhurah inda ahli lahwi was-safahati wal fusuq. Dan alat-alat musik selain itu yang masyhur digunakan oleh orang-orang yang suka dengan kesia-siaan, kebodohan, dan kefasikan. Jadi beliau sebutkan dulu, ini alat-alat musik. Hukumnya apa? Wa hadhihi kulluha muharramatun bila khilafin. Alat-alat musik ini semuanya hukumnya haram tanpa ada khilaf, tanpa ada perselisihan pendapat ulama. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sampai beliau mengingatkan, wa man haka fihi khilafan faqad ghalatah aw ghalaba alaihi hawahu. Dan barang siapa yang menghikayatkan ada khilaf, ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, dia telah salah besar dan telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Hatta asammahu wa a'mahu, sampai hawa nafsunya itu membuat dia tuli dan buta. Wa mana'ahu hudahu, dan menghalanginya dari hidayah. Wa zalla bihi an sunani taqwahu, dan dia terpeleset, terjauhkan dari sunnah-sunnah ketakwaan. Jadi jemaah sekalian, ini penukilan ijma ulama, kesepakatan ulama akan haramnya alat-alat musik dari seorang imam besar bermadzhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami. Berikutnya, nukilan tentang kesepakatan ulama atas haramnya upah penyanyi. Disebutkan oleh salah seorang imam besar ahli sunnati wal jamaah bermadhab Syafi'i, imam besar dalam madhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Dalam kitab beliau Syarah Muslim, juz ke-10 halaman 231, beliau menukil ijma dari para ulama terdahulu. Qala al-Baghawi min ashabina wal qadi Iyad. Al-Baghawi telah berkata, menukil dari para sahabat kami, yaitu mazhab Syafi'i.
Dan Al-Qadi Iyad juga mengatakan, ajma'al muslimuna ala tahrimi hulwanil kahin. Para ulama kaum muslimin sepakat atas haramnya upah dukun. Li'annahu iwadun an muharramin, karena itu upah untuk pekerjaan yang haram. Wa li'annahu aklul mal bil batil, dan juga karena itu memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa kadzalika ajma'u ala tahrimi ujratil mughanniyah lil ghina. Begitu pula para ulama kaum muslimin sepakat atas haramnya upah penyanyi ketika dia mendapatkan upah karena nyanyiannya. Wan naihah linnau, dan juga ulama sepakat akan haramnya upah meratapi mayit. Jadi jemaah sekalian, dalam nukilan ini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dari para ulama terdahulu, ijma ulama, sepakat ulama tentang beberapa pekerjaan yang haram. Pertama, dukun. Jadi gak mungkin ada dukun syariah ya. Dukun putih, tidak mungkin. Itu semua adalah kedustaan. Ulama dari seluruh mazhab sepakat haramnya upah dukun, haramnya profesi dukun. Yang kedua, haramnya upah penyanyi. Yang ketiga, haramnya upah orang yang meratapi mayit, karena meratapi mayit itu adalah dosa besar. Jadi inilah jemaah sekalian, satu di antara banyaknya nukilan kesepakatan ulama terdahulu, ulama Islam yang betul-betul mendalam ilmunya, atas haramnya upah penyanyi dan haramnya alat-alat musik. Maka sekali lagi kita tegaskan klarifikasi ini bahwa pendapat itu bukan pendapat pribadi kami, melainkan hanya menyimpulkan nukilan dari para ulama terdahulu. Baik, ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, tentang hukuman bagi para penyanyi di masa generasi salaf. Saya batasi di generasi sahabat, generasi terbaik Islam. Ada dua riwayat saja yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW, murid terbaik, ulama yang paling berilmu dari umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya, dan orang yang sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim berarti riwayatnya yang paling sahih. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, dakhala Abu Bakrin wa indi jariyatani min jawaril ansar tughanniyani bima taqawalatil ansar yauma bu'ath. Ayahku Abu Bakar masuk, dan ketika itu bersamaku ada dua orang anak kecil perempuan dari kalangan kaum Ansar, sedang bersenandung syair kaum Ansar dalam perang Bu'ath. Qalat, lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, walaysata bimughanniyatain, dan kedua anak kecil perempuan itu bukanlah penyanyi, bukanlah berprofesi sebagai penyanyi. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun berkata, amazamiru syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada mazamir syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya beliau mencerca, mencela, memarahi putrinya. Kenapa kamu biarkan ada mazamirnya setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam riwayat yang lain, fantaharani, Abu Bakar mencela aku
Di riwayat yang lain lagi, fantaharahuma, beliau juga mencela dua anak perempuan itu. Aisyah dicela karena membiarkan dua anak perempuan itu dicela karena menyanyi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa dzalika fi yaumi idin, dan itu terjadi pada hari raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin idan wa hadza iduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan ini hari raya kita. Disebutkan dalam riwayat yang lain, jariyatani tal'abani biduffin. Dua orang anak perempuan itu bermain rebana. Inilah jemaah sekalian hadisnya. Mari kita lihat apa yang bisa kita petik dari hadis ini. Para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita haramnya nyanyian dan musik. Bisa dilihat dari tiga sisi. Tiga sisi pendalilan dengan hadis ini yang menunjukkan haramnya musik. Sekaligus celaan Abu Bakar terhadap orang yang menyanyi dan bermain musik. Dan ini hukuman verbal dari seorang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa saja tiga sisi pendalilannya? Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan Abu Bakar berkata, amazamirus syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada mazamir setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yakni beliau mencela Aisyah, kenapa kamu biarkan ada mazamir setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jemaah sekalian, apa yang dimaksud mazamir setan di sini? Mari kita lihat penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, salah seorang ulama besar ahli hadis juga dari mazhab Syafi'i. Kata beliau, qauluhu mizmaratus syaitan bikasril mim yakni al-gina awid duf. Maksud hadis ini mizmaratus syaitan yang jamaknya mazamir syaitan, yang mufradnya di kasrah mimnya, yakni al-gina awid duf, bisa mengandung dua makna, yaitu nyanyian atau alat musik rebana. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu nyanyian setan, itu alat musik setan, karena mereka menyanyi dan bermain alat musik. Dua-duanya yang beliau celah. Maka lihat, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan ucapan Abu Bakar. Beliau mendiamkan. Dan kita sudah tahu dalam ilmu hadis, apa yang didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut takrir beliau, persetujuan beliau. Maka itu bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, "Falam yunkir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Bakrin tasmiyatahu al-ghina mizmar syaitan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari Abu Bakar yang menamakan nyanyian sebagai mizmar setan atau mazamirnya setan, alat yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Ini tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang diingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melarang sebagian bentuk nyanyian dan alat musik di hari raya. Jadi Nabi ingin menjelaskan kepada Abu Bakar, ada nyanyian dan alat musik yang boleh. Syaratnya apa? Pertama, liriknya atau ucapan-ucapan yang terkandung di dalamnya tidak mengandung penyelesaian terhadap syariat. Yang kedua,
dinyanyikan oleh anak kecil perempuan yang belum balik. Yang ketiga, di hari raya. Bukan dijadikan sebagai kegiatan setiap hari, apalagi berprofesi sebagai penyanyi atau musisi. Dan yang keempat, satu-satunya alat musik yang dibolehkan ketika itu adalah duf, rebana. Itu pun kata para ulama, rebana murni. Rebana yang gak ada kering-keringnya di samping. Jadi ini yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Adapun selain itu, beliau membenarkan ucapan Abu Bakar, itu adalah mazamirnya setan. Nyanyian dan alat musik setan.